pemerintah itu nggak pernah minta orang-orang untuk bekerja honorer, itu nggak pernah minta. Kepala sekolah tidak akan dihukum atau dipenjara karena membayar upah seorang pekerja di bawah rata-rata UMK misalnya. Kalau sekolah itu seperti industri, seperti pabrik gitu ya, bisa kena pasal. Tapi kepala sekolah tidak bisa kena pasal karena sekolah itu dianggap bukan sebagai lembaga profit yang mencari keuntungan. Oke Pak, saya ingin bertanya Pak. Kita bicara babakan soal gaji guru honorer. Berapa angkanya sangat tidak manusiawi Pak. Ada yang cuma 100.000 per bulan, 400.000 per bulan. Bahkan sekarang kalah jauh loh sama gaji pegawai program baru MBG. Nah pertanyaannya, apakah pemerintah itu memang sengaja menutup mata Pak dan menelantarkan mereka Pak? Kalau mau jawaban yang ekstrim ya, pemerintah itu nggak pernah minta orang-orang untuk bekerja honorer, itu nggak pernah minta. Jadi saya juga pernah mengalami, dan bahkan sampai sekarang saya juga statusnya adalah guru non ASN. Saya juga tidak pernah merasa dipanggil oleh pemerintah untuk mengajar di sebuah sekolah. Itu adalah kemauan saya sendiri. Itu adalah kemauan orang-orang sendiri. Dan pemerintah juga tidak pernah kok membuka lowongan pekerjaan guru honorer, itu juga nggak pernah. Dan karena pemerintah itu tidak punya dananya selesai, karena pemerintah tidak punya anggaran atau alokasi dana untuk membayar guru selain yang diakui oleh mereka, yaitu guru-guru yang tercatat sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Itu sih sesederhana itu sebenarnya jawabannya. Kenapa kok guru honorer itu dibayar 100.000 per bulan atau paling tinggi 800.000 per bulan? Itu karena memang secara fundamental negara itu tidak pernah mengangkat atau membuka lowongan pekerjaan sebagai guru honorer. Lantas siapa sebenarnya yang menginginkan orang-orang ini bekerja sebagai guru honorer? Ini masuk ke dalam situasi ruwetnya sistem pendidikan kita. Jadi sekolah sendiri yang meminta atau mencari guru untuk bekerja di sekolah mereka. Logikanya kok mereka mencari orang padahal mereka itu nggak punya uang. Nah, itu yang sebenarnya yang lebih menyakitkan sih, itu sebenarnya, daripada logika berpikir pemerintah kok nggak peduli sama guru honorer. Pada akhirnya pemerintah juga yang direpotkan oleh, dalam tanda petik direpotkan oleh keberadaan guru-guru honorer yang diangkat oleh sekolah. Itu sekolah padahal tahu mereka tidak punya sumber daya keuangan yang cukup, tapi mereka ini mengangkat guru honorer atau meminta bantuan. Karena begini, kepala sekolah tidak akan dihukum atau dipenjara karena membayar upah seorang pekerja di bawah rata-rata UMK misalnya. Kalau sekolah itu seperti industri, seperti pabrik gitu ya, ada seorang bos yang membayar, misalnya Mas Kakak dibayar hanya 100.000 padahal kerjanya full dari jam 7 sampai jam 4, dari Senin sampai Sabtu, dan hanya dibayar 500.000. Bosnya Mas Kakak itu bisa kena pasal, tapi kepala sekolah tidak bisa kena pasal karena sekolah itu dianggap bukan sebagai lembaga profit yang mencari keuntungan. Ruwetnya mulai di sini sebenarnya. Kalau kita bahas kenapa kok guru honorer itu gajinya tidak lebih besar daripada penjaga toko misalnya, nggak usah ke MBG lah. Jadi dulu kok sebelum ada MBG juga sudah begitu. Ini MBG aja toh yang karena mereka bersinggungan dengan sekolah langsung sehingga
langsung ada komparasi, ada perbandingan. Oh itu sopirnya ABG aja gajinya lebih besar loh daripada kita yang ngajar anak-anak yang katanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan yang memicu kemarahan kan itu. Tapi kan sebenarnya itu juga sudah lama toh. Nah itu tadi, ini ruwetnya sistem pendidikan Indonesia itu. Jadi sekolah dianggap bukan lembaga non-profit, sehingga kepala sekolah juga tidak akan dihukum kalau dia menggaji seorang guru itu di bawah UMK. Karena memang guru itu bukan dianggap sebagai pekerja. Dalam undang-undang itu guru itu bukan seorang pekerja, jadi dia tidak dilindungi hukum seperti dia dilindungi hukum seperti buruh. Jadi kalau begitu guru honorer itu di bawah buruh memang, karena memang tidak ada landasan hukumnya, mereka tidak ada payung hukumnya, guru-guru honorer itu. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang, pekerjaan guru itu kan di Indonesia itu kan dianggap, atau di Nusantara ini kan dianggap pekerjaan yang suci. Dia adalah representasi lidah Tuhan gitu ya, lidah langit. Jadi orang yang dia bisa membawa seseorang itu dari kegelapan menuju cahaya. Gu itu gelap, ru itu terang. Jadi seseorang yang bisa membawa orang lainnya dari kegelapan menuju pencerahan. Nah, seorang guru ini adalah orang yang sudah paripurna hidupnya. Dia itu orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Dia sudah tidak terikat dengan kemelekatan di dunia. Seseorang yang sudah tidak perlu materi, tidak perlu uang, sehingga mereka ini dianggap suci oleh orang-orang masyarakat Nusantara. Nah, itu terbawa sampai sekarang. Jadi kalau kita menjadi seorang guru, berarti kamu tuh nggak pantas dibayar dengan mahal, karena ilmu itu harus dibagikan gratis, karena itu dari Tuhan. Dan guru itu memiliki pahala. Ini yang membuat kita geli. Guru itu dianggap menjadi seseorang yang memiliki pahala tanpa batas, karena mereka punya ilmu bermanfaat yang terus digunakan oleh orang banyak. Sehingga guru itu secara moral gitu memang dalam tanda petik tidak boleh mengemis minta gaji. Nah, itu yang menjadi di satu sisi seperti dieksploitasi. Itu seperti dieksploitasi oleh sekolah-sekolah atau sekarang negara yang dianggap mengeksploitasi. Nah, di era modern sekolah swasta ini sekarang menjamur. Nah, ini menjadi polemik. Begini, ada catatan menarik sebenarnya. Dari seluruh jumlah guru yang ada di Indonesia, ternyata perbandingan antara guru honorer dan guru yang dia PNS begitu ya, itu tuh sebanding. Saya kaget dengan fakta itu. Guru honorer itu 48% jumlahnya, sisanya 52% yang diakui oleh negara. Kok bisa-bisanya jumlah guru yang tidak digaji oleh pemerintah atau negara itu banyak banget? Saya langsung bayangkan, oh, hari ini menjamur sekolah swasta. Jangan-jangan yang salah itu bukan negara loh. Jangan-jangan sekolah swasta ini bisa-bisanya mereka berani bikin sekolah, terus mereka mengangkat guru digaji di bawah UMR. Niatnya bagus, ya kan? Niatnya bagus. Tapi kalau kacau faktanya terus akhirnya membuat istilahnya proletalisasi intelektual. Jadi guru yang harusnya itu derajatnya tinggi, jadi dia tidak lebih tinggi derajat di sosial dari seorang penjaga toko misalnya, atau sopir MBG misalnya. Jangan-jangan ada peran juga komodifikasi dunia pendidikan. Munculnya sekolah-sekolah, sebenarnya mereka itu pengen bisnis, tapi mereka berlindung dari bahwa selama ini sekolah itu bukan industri non-profit, bukan lembaga non-profit. Sebenarnya mereka tuh mau cari untung. Faktanya apa? Kalau mereka nggak ada muridnya, yang mereka itu sedih kok, nangis juga kok.
mereka tetap pengen muridnya banyak banget. Semakin banyak muridnya semakin bangga mereka. Itu kan bentuk, nggak usah malu-malu deh. Industri sudah memang mau cari untung, tapi mereka itu berlindung, mereka itu berlindung dari itu tadi, bahwa mereka nggak akan kena pasal kalau mereka ini gaji seseorang di bawah UMR itu sih. Nah, di posisi seperti ini sekolah-sekolah itu berharap bahwa nanti harus ikhlas mengabdi, itu harus ikhlas. Jadi ada mitos pengabdian kepada guru itu, yang sabar ya mas, yang sabar ya mbak, nanti semoga cepat diangkat jadi PNS. Ini profesi mulia, mencerdaskan anak bangsa, memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi diiming-imingi oleh impian yang tidak terlihat, entah di surga nanti dibalas, atau nanti ya sabar, nanti 5 tahun lagi siapa tahu bisa diangkat jadi PNS. Tapi kan begini, oke, boleh begitu berpikir seperti itu, tapi yang cacat, logikanya yang cacat adalah kok bisa-bisanya nyuruh orang kerja tapi digaji dengan tidak layak. Itu loh, itu cacat logika menurut saya. Itu nggak usah guru honorer kok, pekerjaan apa misalnya membersihkan kotoran kambing misalnya, terus masyarakat disuruh membersihkan kotoran kambing terus hanya digaji 100.000 per bulan, padahal masyarakat setiap hari. Itu kan sudah, ya Allah, saya nggak tahu cara berpikir orang Indonesia tuh, nggak paham saya. Ya itu karena itu tadi, karena budaya yang sudah, oh ini profesi suci, ini wakil Tuhan di bumi, dia membawa sabda langit, membawa itu DNA itu sampai sekarang. Itu sih mas. Oke Pak, ini sangat ironis sekali ya Pak ya. Udah gajinya kecil, logikanya cacat, tapi masih banyak yang mau jadi guru honorer. Nah, menurut Bapak, kalau sistemnya sudah rusak begini, apa solusi konkretnya ya Pak ya? Apakah kita harus merubah cara pandang kita terhadap profesi guru Pak? Atau gimana? Harus ada penafsiran ulang atau reinterpretasi ulang soal definisi guru. Kita tuh mbok jujur gitu loh, sebagai sebuah bangsa itu kita tuh mbok tahu kita tuh siapa gitu. Kita tuh eling dengan sangkan paraning kita tuh siapa, DNA kita tuh seperti apa gitu loh. Kalau memang profesi guru itu dianggap suci, itu adalah sesuatu yang mulia, itu adalah pengabdian dari hamba Tuhan gitu ya, harusnya ada penafsiran ulang bahwa ini jangan disebut guru. Yang jadi PNS, ASN ini jangan disebut guru. Apa, pendamping anak misalnya, fasilitator itu sudah bagus tuh, fasilitator. Guru itu nggak ada gitu. Guru itu orang yang tinggalnya di gunung sana menepi, dia sudah bertapa gitu ya, sudah nggak cari uang lagi. Terus kita, kalau kita pusing dengan kehidupan, kita baru nyari mereka. Jadi guru itu tinggi sekali makomnya, memang nggak sembarang jadi guru itu. Jadi guru itu dihapus, kata-kata guru itu nggak sembarang orang dipanggil guru. Saya itu dipanggil Pak Guru itu juga nggak pantas gitu. Jangan dipanggil Pak Guru, Bu Guru, itu terlalu receh. Disebut apa gitu, pendamping atau fasilitator atau pengasuh. Direinterpretasi lagi, dipikir ulang lagi. Yang masuk ASN itu ya bukan guru, bukan apa dosen atau apa, diganti dengan istilah lain. Guru itu bagi mereka yang benar-benar paripurna hidupnya dan tidak sembarang orang. Secara budaya akan sangat sulit menemukan guru itu. Harusnya begitu deh. Jujur aja kita sebagai bangsa itu. Gitu aja sih. Oke, siap. Makasih Pak.